Satu persatu, warga mulai dari anak-anak hingga dewasa mendatangi posko Satgas Operasi Damai Kartens 2022 tahap 2 di kawasan Pelabuhan Sungai Lokpon, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Mereka yang mengalami keluhan kesehatan mendatangi tempat pelayanan petugas medis Satgas Preventif. Di kawasan Pelabuhan Sungai Lokpon ini, warga berusia dewasa sebagian besar mengeluhkan penyakit malaria. Sementara anak-anak di sini banyak yang menderita gizi buruk. Kondisi ini tak lepas karena rendahnya tingkat ekonomi warga dan keamanan yang belum kondusif. Sehingga asupan warga sehari-hari cukup terbatas dan hanya mengandalkan pangan dari lingkungan sekitar. Namun, melalui program Keladi Sagu Satgas Operasi Damai Kartens ini, diharapkan warga mendapat pelayanan kesehatan yang baik dan kesadaran warga terkait pentingnya menjaga kesehatan terus meningkat. Pemeriksaan kesehatan begini toh ke anggota, dengan anggota toh biasa. Saya baru 1 kali ini saja. Kalau kemarin kita dengan anggota dengan polisi dolan diperiksa begitu. Pemeriksaan begini toh, ya sakit malaria, sakit badan, sakit berat begitu tinggi toh, dikasih obat, kita diminum, di situ kita kerja. Angkot-angkot barang, semen, besi, begitu. Penyakit malaria dan kurang gizi adalah persoalan kesehatan warga di pelosok. Dr. Ibda Tubagus Nevi Pradana yang memimpin langsung tim kesehatan Satgas Banops Operasi Damai Kartens 2022 dan tim medis Satgas Preventif ini menyebut, ketika petugas menemukan penyakit lebih berat, petugas akan merujuk ke rumah sakit dengan fasilitas lebih lengkap. Dr. Tubagus Nevi Pradana merupakan salah satu prajurit Polri yang ditugaskan di wilayah pedalaman di Provinsi Papua. Jadi kegiatan Keladi Sagu yang merupakan kegiatan dari program dari Satgas Damai Kartens itu diadakan setiap hari dan tentunya di lokasi yang berbeda. Kebetulan pada hari ini kami mengadakan program Keladi Sagu di Pos Brimob Lokpon. Kalau dari stok obat sendiri, jujur kami masih merasa kurang karena di sini kan kita melakukan kegiatan itu setiap hari. Dan pasien juga cukup banyak dan antusiasnya juga masyarakat menerima kehadiran kami dalam pengobatan. Jadi harapannya tentunya untuk stok obat-obatan itu dapat dikirimkan lebih banyak. Kalau untuk anak-anak sebenarnya bervariatif. Biasanya paling banyak itu kalau untuk anak-anak batuk pilek, kemudian selanjutnya ada malaria. Kalau untuk dewasa yang pertama malaria, yang kedua penyakit kulit, kemudian yang ketiga itu keluhan nyeri, sakit di seluruh badan. Gitu. Kalau untuk penyebab malaria sendiri kan wilayah Papua sendiri kan daerah endemis. Kemudian untuk penyakit kulit karena mungkin faktor sanitasi atau kebersihan dirinya yang kurang, dan sedangkan kalau faktor lain-lainnya kadang-kadang juga ada faktor gizi, masalah gizi juga untuk anak-anak. Kalau saya lihat warga ini masih kekurangan untuk faktor gizinya. Selain itu, kondisi ini juga akan menjadi data analisa dalam perkembangan Papua yang damai. Polri dengan Satgas Binmas Nokennya juga akan terus bekerja sama dengan pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan, agar bersinergi meningkatkan pelayanan kesehatan warga di Kabupaten Yahukimo. Kami selalu jalin komunikasi, kami selalu mohon bantuan di dalam rangka untuk memperlancar program dari Binmas Noken itu sendiri. Salah satu contohnya adalah kegiatan SIPAR, kegiatan Keladi Sagu, maupun kegiatan Kasuri itu sendiri. Perlu diketahui Papua ini yang paling unik adalah kaitannya dengan masalah geografis. Salah satu contohnya adalah kegiatan Keladi Sagu, di mana setiap masyarakat membutuhkan kaitannya dengan masalah pelayanan kesehatan, tentunya membutuhkan waktu yang cukup menyita waktu, maksud kami, untuk dapat menuju ke spot tempat masyarakat itu membutuhkan pelayanan kesehatan. Kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, khususnya di bumi cendrawasih. Pelayanan kesehatan ini juga sejalan dengan program Presiden Joko Widodo dalam memajukan Provinsi Papua yang menjadi benteng Nusantara di ujung timur Indonesia.